Tetangga yang di kantor pulang ke rumah masing-masing, tetangga yang di kampus pulang, tetangga yang di pasar pulang. Tapi tetangga yang sesungguhnya, kalau jam 1 malam malaikat maut datang mencabut nyawa kita, istri pun takut ngelihat kita sakratul maut, Pak. Yang diminta tolong adalah yang berani untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Inilah tetangga kita yang sesungguhnya. Kalau istri kebetulan sampai harinya masa melahirkan, tetangga sesungguhnya inilah yang membantu kita bawa ke rumah sakit. Kalau terjadi sesuatu yang mendadak tiba-tiba, tetangga yang sesungguhnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini perumahan apa namanya? Mulia Village Juanda Sidoarjo. Hubungi nomor kontak berikut. Bertetangga, berkawan, bersahabat. Pertanyaannya, tetangga kita itu siapa? Apa definisi tetangga? Berapa rumah jaraknya dengan kita? Apakah yang di ujung sana tetangga kita? Suatu ketika Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, "fala yu'zi jarahu," jangan menyinggung, menyakiti, merusak, mengkacau, menzolimi tetangga. Iman itu sesuatu yang kelihatan atau enggak kelihatan? Kalau saya seperti nanya, enggak usah dijawab, itu nanti saya jawab sendiri. Iman itu enggak kelihatan, iman itu abstrak. Rumput kelihatan, mobil kelihatan, rumah kelihatan. Iman enggak kelihatan. Kita hanya tahu orang itu beriman dari tanda-tandanya. Apa tanda orang itu beriman? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'zi jarahu, tanda orang beriman itu tidak menyakiti tetangga. Alhamdulillah di perumahan ini kalau dilihat dia tidak menyakiti tetangga. Kenapa? Tetangganya belum banyak. Insya Allah nanti ini semuanya 120 rumah. 120 rumah, adem, ayam, tentram. Seandainya saya tinggal di perumahan Mulia Village Juanda Sidoarjo, Mulia Village Juanda Sidoarjo. Misalnya saya tinggal di sini, terus keluarga saya yang satu di Jombang, yang satu di Riau. Kalau saya meninggal, yang ngurus saya yang dari Riau, dari Jombang, atau yang di Mulia Village Sidoarjo? Mulia Village lah yang akan ngurus jenazah saya. Makanya kunci kalau mau tenang, jangan kelahi sama tetangga. Kalau kita kelahi sama tetangga, dunia sempit. Kalau kelahi sama tetangga, wajah kita nggak akan mungkin bisa senyum cerah. Kenapa? Tetangga sebelah musuh, tetangga kiri musuh, keluar rumah wajahnya ditekuk seperti jeruk purut diinjak gajah. Mau senyum nggak enak, sempit dunia ini. Anak kita jalan sebelah. Makanya kunci satu, jangan kelahi berkonflik dengan tetangga. Perang dengan tetangga itu seperti kata pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Pohon kayu hijau dipotong, dibakar jadi arang, kalau lanjut dibakar jadi abu. Enggak ada menangnya kita. Menang sama tetangga. Kalau mau kelahi ya agak jauh-jauh dikit lah, sama Donald Trump. Bapak ibu, kakak-kakak, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya, bagaimana kita dengan tetangga? Ada hadisnya, laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. Tidak diakui sebagai orang beriman. Siapa itu? Yabitu syab'anan wa jaruhu ila jambihi ja'i'un, tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan.
Kalau ada tetangga kelaparan, nggak makan, dia sanggup tidur lelap, tenang, kenyang, senang, laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Jadi ngukur iman itu bukan hanya sekedar sholat, puasa, bayar zakat, haji dan umroh, walaupun itu rukun iman, itu rukun Islam. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa berhaji berumroh ke Baitullah bersama travel Habib Muhammad bin Anis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kurangnya ini perumahan. Tetangga-tetangganya insya Allah baik. Banyak perumahan enggak punya masjid. Uniknya perumahan ini, masjidnya duluan baru orangnya nyusul belakangan. Berapa banyak perumahan sudah didirikan tapi masjid nggak ada. Datang orang ke rumah saya, kabar-kabarnya Ustaz Somad mau dirikan masjid ya? Saya bilang iya, saya mau buat masjid. Ini kami mau wakaf tanah untuk Ustaz. Baik sekali orang ini. Dia datang mau wakaf tanah ke saya, terus saya yang bangun. Iya Pak Ustaz. Masya Allah. Setelah pulang baru saya dikasih tahu, Ustaz, itu memang kewajiban perumahan. Fasum, fasilitas umum, mestinya dia yang bangunkan masjid. Terus dia mau ngakalin Ustadz, dia minta Ustadz bangun masjid. Makanya sekarang kalau ada orang baik kita curiga, kecuali sama Habib. Ini memang asli orang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi masjidnya sudah ada. Saya sudah masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam, saya duduk karena saya lihat ada soto kikil, lontong kikil, lokil, lontong kikil. Saya sangka ini rumah, nggak taunya masjid. Masjidnya udah siap. Pantasan Habib Muhammad bin Anis sholat, rupanya sholat tahiyatul masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu itu nggak kita syukuri kalau kita nggak bandingkan tempat lain. Maka warga perumahan Mulia Village bersyukur kepada Allah, masjidnya sudah ada, tinggal memakmurkan dengan sholat berjamaah. Di mana-mana saya usulkan jangan hanya sekedar masjid. Tolong di samping masjidnya ada TK Quran, rumah Quran. Dan tadi Pak Rudi sudah ngasih tahu beserta Ibu, Ustaz Somad, ini di samping ini sudah ada rumah Quran. Mana rumah Qurannya? Ada di sebelah. Kenapa? Saya selalu di mana-mana nyampaikan paling enggak 3 ini ada. Yang pertama TK Quran, supaya dari pagi jam 8 sampai jam 12 ada anak-anak yang ngaji Iqra. Kalau mau buat TK Quran, tagline-nya, slogannya, semboyannya enggak usah muluk-muluk. Tamat TK hafal juz ammah, cukup. Supaya anak-anak ini jangan nyanyi. Ibu saya bulat. Apa ini? Anak-anak nyanyi terus, joget terus. Saya buat TK, namanya TK Az-Zahra. Tamat TK hafal juz ammah, buat acara wisuda. Kabarnya menurut dinas pendidikan gak boleh lagi wisuda Pak Ustadz, jangan buat acara wisuda. Oke, kita undang wali murid, kita undang guru-guru, kita undang anak-anak, baca juz 30 tanpa melihat Al-Quran. Nggak boleh lagi wisuda Pak Ustadz. Ini bukan wisuda, apa namanya? Selamatan. Nggak ada wisuda, kami tulis belakang, selamatan anak-anak hafal juz ammah. Nah, ngumpul, baca-baca, anak-anak baca. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Setelah anaknya hafal juz amma, orang tuanya yang datang ke kami, Ustadz, ya tolong buat SD ya. Kenapa enggak masuk SD sana? Kami takut hafalan anak kami hilang. Anak kami sudah hafal juz amma. Tanpa iklan, kita sendiri diminta oleh wali murid untuk buat SD. Insya Allah nanti saya akan datang sekali lagi meresmikan TK Al-Quran Mulia Village, insya Allah. Kenapa?
Karena kalau anak-anak ini tidak kita didik dengan Al-Quran, maka saya senang sekali tadi begitu maju ke depan. Mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori'ah kita. Bocil-bocil naik. Dalam hati saya, ini bisa nggak baca Quran? Ternyata bacaan Qurannya lancar. Mudah-mudahan menjadi anak yang solihah. Nanti dia menjadi dokter spesialis, menjadi hakim konstitusi, menjadi orang yang bermanfaat, berguna untuk tentu saja kedua orang tua, agama dan bangsa Indonesia, insyaallah. Amin. Jadi dari perumahan ini kita jaga, sesama kita saling menjaga, apalagi ini klaster tertutup, maka insyaallah terjaga, terpelihara lingkungannya, nggak akan ada narkoba, nggak akan ada zina, LGBT, insyaallah. Amin. Pendidikan anak-anak ada, masjid tempat ketemu ada. Satu hari kita ketemu 5 kali. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Nggak ada halangan, masjidnya sudah bagus, sudah cantik, tinggal datang saja. Datang sholat, karpetnya bagus. Masalah lontong kikil ada nggak ada, itu saya nggak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perumahan ini, tetangga kita ini 3. Pertama, tetangga di tempat kerja. Bapak Ibu yang ada bekerja, kebetulan di pasar, punya toko, dagang, kebetulan yang berada di kampus, ngajar, itu tetangga tempat kerja. Yang di kantor, itu tetangga kita. Ada tetangga kita di alam gaib. Tetangga di alam gaib itu di mana? Facebook, Instagram, TikTok, itu tetangga kita. Yang belum subscribe, tolong subscribe, follow, like, and share. Itu tetangga alam gaib. Enggak nyata dia, tapi selalu komen dan ngejek-ngejek terus. Itu Instagram saya itu followernya tadi dibilang, kasih tahu sama Ustadz 10 juta, itu setengahnya haters. Ngejek-ngejek. Tetangga yang ketiga, ini tetangga yang hakiki, yang sebenarnya. Tetangga yang di kantor pulang ke rumah masing-masing. Tetangga yang di kampus pulang, tetangga yang di pasar pulang, tapi tetangga yang sesungguhnya, kalau jam 1 malam malaikat maut datang mencabut nyawa kita, istri pun takut ngelihat kita sakaratul maut, Pak. Yang diminta tolong adalah yang berani untuk mentalqinkan la ilaha illallah. Inilah tetangga kita yang sesungguhnya. Kalau istri kebetulan sampai harinya masa melahirkan, tetangga sesungguhnya inilah yang membantu kita bawa ke rumah sakit. Kalau terjadi sesuatu yang mendadak tiba-tiba, tetangga yang sesungguhnya ini, maka kita mesti baik dengan tetangga ini. Maka sampai dulu sebelum turun ayat warisan, ada ayat Al-Quran itu ayat yang cerita tentang warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, kamu dapat setengah harta istrimu illam yakul lahunna walad, kalau nggak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u, kalau ada anak kamu dapat 1/4. Lidzakari mithlu hadzil untsayain, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Sebelum turun ayat warisan, saking dekatnya dengan tetangga, tetangga meninggal, tetangga sebelah dapat warisan dulu. Sekarang jangan nanya warisan, karena ini berlakunya sebelum turun ayat warisan. Begitulah hebatnya mereka yang bertetangga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetangganya sudah baik, pendidikan anaknya sudah baik, ibadahnya sudah baik, tinggal lagi menjaganya. Nah, menjaga ini, nanam ini mudah, nanam rumput ini mudah, tapi menjaganya supaya enggak kering, siram. Menjaganya supaya jangan sampai semak, potong. Terlalu tinggi, potong. Kalau dia kering, siram. Merawat, memelihara. Makanya mesti ada pertemuan-pertemuan. Di tempat kami buatkan hari Jumat ba'da asar, ibu-ibu khusus ketemu. Baca surat Yasin, habis itu zikir, habis itu ngaji. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat hadis, Jumat kelima tahsin. Ustazah Fatimah ngajar tahsin 5 kali Jumat, khusus untuk ibu-ibu saja. Bapak-bapak nggak boleh datang. Yang kajian bapak-bapak subuh Rabu, makanya saya subuh Rabu wajib di rumah. Selasa, Rabu, Kamis. Jumat saya terbang ke Jawa Timur. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pagi nanti pulang. Selasa, Rabu, Kamis. Rabu subuh ngaji dengan bapak-bapak, ibu-ibu boleh. Itu bedanya ngaji bapak dengan ibu. Kalau subuh Rabu bapak-bapak wajib, ibu-ibu boleh. Tapi kalau sore Jumat ibu-ibu datang, bapak-bapak nggak boleh ikut. Ini ngaji ini mesti ada. Bisa 1 pekan sekali, alhamdulillah. Nggak bisa
2 pekan sekali. Kita minta kesediaan Habib Muhammad bin Anis untuk datang dari Lawang ke masjid kita. Siap Habib? Dari bunyi senyumnya seperti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji nggak usah lama-lama. Sama seperti di perumahan Mulia Village ini, ngajinya nggak lama-lama, 20 menit. Habis itu tanya jawab. Ustaz kok tahu? Tadi udah dikasih tahu WA-nya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini kalau dengar pengajian di YouTube, di TV banyak. Tapi ketika kita ada yang terganjal di pikiran kita mau nanya, itu waktu ketemu dengan Ustaz. Cuman kadang pas ngaji ini semua pertanyaannya hilang. Sampai di rumah baru muncul lagi. Itu memang kerja setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Pas kita ketemu Habib, ketemu Ustaz, hilang dia. Pas sudah pulang muncul lagi dia. Sama juga seperti kita sedang sholat. Sebelum sholat gak ingat apa-apa. Begitu sholat, Allahu Akbar, ingat kunci motor. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi tidak hanya sekedar punya rumah, tapi rumah yang membuat kita nyaman, tetangganya baik-baik, ibadahnya terjaga, pendidikan anak-anak terjaga. Dan kalau kita pergi, istri, anak nggak ada yang ganggu insya Allah. Kenapa? Karena kita udah saling kenal. Kalau ibu pergi, bapak juga nggak akan diganggu pelakor. Kenapa? Karena tetangga ini semua adalah emak-emak garis keras. Dia akan jaga. Ingat, perumahan ini diawasi oleh bukan CCTV, mata tetangga. Nah, jadi kalau CCTV bisa dipotong kabelnya, digigit tikus. Tapi kalau mata tetangga yang begitu tajam mengawasi, siapapun yang datang akan ada laporannya. Pengawasan melekat. Gimana ibu-ibu? Siap mengawasi? Hati-hati Pak, karena mereka sudah siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi keluarga kecil itu kan cuma 4. Ada istri, ada anak, ada suami, ada mungkin orang-orang yang bersama dengan kita, mungkin ponakan, mungkin babysitter, mungkin ART. Sehingga kalau 4 unsur ini sudah baik, insya Allah komplek perumahan pun menjadi baik. Sesuai dengan namanya, mulia. Mulia di dunia, mulia di akhirat insya Allah. Amin. Kadang bapaknya sudah baik, istrinya mak lampir. Istri baik, suami genderuwo. Suami baik, istri baik, anaknya suster ngesot. Tapi kalau ibunya baik, bapaknya baik, anaknya baik, tetangganya baik, lingkungannya baik, maka turunlah rahmat ke perumahan ini insya Allah. Kita berharap tidak waktu lama lagi 120 rumah ini berisi semuanya, dan isinya semuanya adalah orang-orang yang sefrekuensi. Orang-orang yang soleh, solihah, ingin mencari kebaikan, kebahagiaan di dunia, bersama di perumahan Mulia Village, bersama juga nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Kira-kira ibu bapak yang sudah tinggal di perumahan Mulia ini kalau meninggal nanti mau sama di surga, mau nggak? Alhamdulillah. Tapi dari bunyinya kayaknya nggak mau semuanya. Karena ada juga orang ketika kita tanya, mau nggak masuk surga sama tetangga? Aku di perumahan ini udah capek kali Pak Ustaz. Apalagi di surga nanti lama kali Pak Ustaz. Padahal nanti sampai masanya kita di surga itu hasad, dengki, dendam, marah, emosi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut semua penyakit-penyakit hatinya itu. Ya namanya di dunia ini ya masih ada. Kadang ngelihat rumah teman lebih tinggi, ngelihat rumah kawan lebih bagus, kadang ngelihat tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Kadang ngelihat kawan mobil baru, kita demam. Ngelihat kawan bini baru, kita ninggal. Saya mancing Habib aja. Nah, tapi kalau kita di perumahan ini sudah merasa hatinya nyaman. Ustadz, ini tetangga saya ini nakal, nggak ada baiknya. Berarti dia setan. Tetangga saya ini baik terus, nggak ada nakalnya. Berarti kamu sudah bertetangga sama malaikat. Kadang-kadang baik, kadang-kadang nakal. Berarti dia masih manusia. Yang namanya manusia begitu. Sama saya dengan Habib. Habib ini selalu merasakan saya ini kadang baik, kadang WA-nya macam-macam. Tapi karena beliau melihat saya sebagai manusia, dia mau maafkan silap salah saya. Termasuklah waktu yang sudah habis ini saya tetap ngomong, dia diam. Tapi karena kita sudah lama bersahabat, dari bunyi ketawanya saya tahu bahwa ngomong saya sudah lewat.
Kalau sudah lama bertetangga, dari tatapan matanya, dari cara ngomongnya, kita sudah tahu. Sama seperti ibu, kalau sudah lama dengan suami istri itu serumah, punya anak, berkeluarga, nggak perlu ngomong. Bapak kan begitu, nggak perlu ibu ngomong sudah tahu. Berarti ini ada permintaan peningkatan budget belanja. Betul bu? Betul kata mereka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu pengantar dialog kita petang ini bersama Perumahan Mulia Village Juanda Sidoarjo dan keluarga besar FF itu apa? Family Fighter. Fighter itu kan petarung. Biasanya yang petarung itu cuma satu orang. Ini family. Bapaknya petarung, ibunya petarung. Jangan heran kalau terjadi pertarungan di situ. Tapi insya Allah pertarungan dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan. Tidak ada kata menyerah. Berhenti bergerak berarti mati. Berhenti berkayuh berarti tumbang, berhenti mengayuh berarti tenggelam. Itu fighter, family fighter bersama British Propolis. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada dengan Pak Ustadz, izin nih, saya Kuswoyo Pak Ustadz. Dulu ketemu di Solo dan terakhir ketemu di Ternate. Cerita Agus ini ya. Nah Pak Ustadz, izin saya mau bertanya. Kita tahu tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz untuk tetangga ya, untuk salah satu indikator orang yang beriman, ya iman kepada Allah dan iman pada hari akhir ya Pak Ustadz. Nah kalau saya juga tinggal di komplek Pak Ustadz. Dulu saya di asrama, karena kita juga dulu di Korem Pekanbaru Pak Ustadz. Saya tinggal di Pekanbaru dan juga pernah dinas di Pekanbaru. Nah kemudian juga saya sekarang tinggal di komplek, di perumahan Pak Ustadz. Nah fenomena yang terjadi kan kalau kita tahu di asrama ataupun di perumahan ya Pak Ustadz ya, itu antar tangga itu tidak selalu baik Pak Ustadz, seperti yang kita inginkan. Nah jadi kejadiannya itu istilahnya antar tangga itu saling berselisih lah. Ya, jadi apa yang tadi disampaikan Pak Ustadz, itu tidak terjadi tetangga yang harus baik, yang harus komunikasi ya Pak Ustadz ya. Nah sehingga antar tetangga itu saling menjalimi satu sama lainnya. Nah bagaimana Pak Ustadz menyikapi kalau ada antar tetangga yang kondisi situasinya seperti ini Pak Ustadz. Jadi boro-boro dia mau ngobrol, mau tegur sapa, mau candaria, ya kan? Tapi yang ada saling melengos, yang ada saling menghindar, gitu Pak Ustadz. Nah jadi bagaimana menyikapi dua situasi kondisi seperti ini yang menyakiti dan juga maupun yang disakiti, gitu Pak Ustadz. Nah mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kuswoyo. Panjang umur, sehat, istiqomah. Kita insya Allah bertemu dalam majelis yang baik-baik. Ketemu di Ternate, sekarang ketemu lagi di Sidoarjo. Unsur akhaka, tolong saudaramu, zoliman au mazluman. Yang buat zolim atau yang terzolimi. Kalau nolong yang terzolimi kami tahu ya Rasulullah. Ada orang yang terzolimi kami tolong, kami tahu cara nolongnya. Tapi nolong orang yang zolim gimana? Nolong orang yang zolim, tahan tangannya. Kebetulan pangkat dia tinggi, kebetulan levelnya dia lebih kaya, kebetulan dia relasinya lebih kuat, dia menzolimi orang, tahan tangannya. Jadi kita ini alhamdulillah ada RT rukun tetangga, ada RW rukun warga. Jadi dulu aslinya itu cuman kades, kadus paling rendah. Datang penjajahan Jepang. Jepang mau mengkoordinir masyarakat ini per kepala, akhirnya dia buatkan RT RW. Setelah Jepangnya pulang, RT RW tetap kita pertahankan karena baik, nggak ada salahnya. Jadi dengan adanya kalau sesuatu terjadi lapor ke Pak RT. Nggak mempan ke Pak RT, lapor ke Pak RW. Nggak mempan juga ke Pak RW, lapor ke Pak Kades, Pak Lurah. Nggak juga mempan, lapor ke Pak Camat. Kita punya semua. Camatnya setan juga Pak Ustadz. Lapor ke Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur. Dan untuk struktur polisi dari mulai Babin Kamtipmas, Bapak Kapolsek, Kapolres, Kapoltabes, Kapolda, untuk Babinsa TNI, Babinsa dan Ramil dan Dim dan Rem, Panglima. Jadi kita punya strata, insya Allah. Mungkin ada orang yang nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, kiai, mereka hanya pimpinan pondok pesantren, tapi relasi mereka, jaringan mereka. Kalau malu, tulis di kertas. Makanya saya selalu kalau ngisi pengajian tulis kertas, nggak usah tulis nama.
Pas lagi saya sedang ngisi pengajian, ada kertas. Ustadz, tolong saya punya anak 1 orang. Saya sedang dikucilkan di satu rumah. Karena saya dinikahi oleh Imam Mahdi. Istri Imam Mahdi ngikut pengajian. Saya enggak punya jabatan, tapi insya Allah saya lapor ke Polda. Bapak Kapolda, tolong ini ada masyarakat saya yang dinikahi Imam Mahdi. Dicari, ketemu di perbatasan Sumatera Utara, Aceh, tangkap. Makanya polisi yang hebat di dunia ini salah satunya kepolisian Republik Indonesia, bisa nangkap Imam Mahdi. Tangkap, masuk penjara. Nah, jadi orang-orang yang melanggar hukum kita bantu. Inilah pentingnya kalau kita sering ketemu dengan tetangga tadi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahlilan, yasinan, marhaban, maulidan. Tapi karena ketemunya tidak di majelis yang baik, maka hasilnya juga tidak baik. Ada komunitas orang-orang baik itu ada, maka kita menggabungkan diri dengan orang-orang baik. Al arwah junudun mujannadah. Ruh manusia itu seperti pasukan bala tentara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Mereka nyampur, tapi kalau panglimanya sudah datang siap gerak, maka angkatan laut nggak akan nyampur dengan angkatan udara. Masing-masing burung akan hinggap di ranting yang sama dengan sejenis. Kalau beda jenis dia nggak mau. Maka kita akan menemukan circle yang baik. Yang baik ini nggak akan diam kalau dia diganggu. Jangan sendiri. Man syadza syadza finnar. Siapa yang sendirian masuk neraka. Orang yang beriman sama-sama, kalau ada orang lain menganiaya, dia tidak akan diam, dia akan bela insya Allah. Nah, jadi insya Allah kalau kita laksanakan ini bersama, maka ada jenis manusia yang kita memang nggak boleh terlalu akrab. Kita hanya boleh ketemu, say hello, assalamualaikum, jabat tangan, cipika cipiki, mohon maaf saya kesana dulu. Assalamualaikum, apa kabar, sehat, gimana keluarga, anak istri sehat ya? Iya. Begitu udah agak lama, mohon maaf saya ada acara. Gak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama nanti minjam duit. Ada jenis manusia begini. Kalau nanti lama-lama mulai nyeritain tetangga, kalau lama-lama mulai nanti ngomongnya tuh nyelekit, nyinggung perasaan. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Putus nggak boleh, tapi genting boleh. Genting maksudnya ya hampir putus, tapi jangan sampai putus. Say hello. Saya amalkan itu kepada kawan, kepada sahabat. Assalamualaikum, apa kabar? Putus segala macam. Begitu sudah ada gelagat-gelagat, mohon maaf isi dulu. Terbaca itu. Biasanya detektor kita kalau udah sering jadi korban tajam biasanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insyaallah. Demikian Pak Kuswoyo. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah, Ustadz Abdul Somad yang biasanya saya lihat di YouTube, di Facebook maupun di media sosial akhirnya bisa bertemu hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Ustadz Abdul Somad atas sharingnya tentang tetangga dan keluarga. Saya tertarik dengan keharmonisan keluarga. Bagaimana cara mendidik anak di era digital saat ini agar anak itu tetap diayomi dengan maksimal oleh kedua orang tuanya. Sedangkan sekarang itu kan anak-anak dikit-dikit nangis handphone, iPad gitu kan Ustadz. Agar tetap Qur'aninya itu seperti apa? Terus yang kedua, bagaimana menjaga hubungan harmonis kedua orang tua di tengah kesibukan yang sudah mendarah daging gitu. Soalnya kan saya seorang guru, kemudian orang tua wali murid saya itu orang tua itu banyak cerita, saya kerja, ayahnya juga kerja, anak saya makanya begini dan begitu. Jadi kalau biar dia tenang, dia enggak aneh-aneh saya pegangi HP gitu. Lah itu bagaimana Ustadz antara anak, orang tua dan di tengah era digital dan kesibukan orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ini kalau kita kasih handphone nanti dia aksesnya kemana-mana. Kalau nggak kita kasih handphone, dia melihat teman-temannya, sahabatnya. Jadi saya pernah nggak ngasih handphone anak saya sampai umur 4 tahun. Setiap tamu datang, rata-rata tamu ini anaknya bawa handphone. Jadi dia ngintip gini, ngelihat dia ngintip, aduh saya mau nangis. Anak saya ngintip, anak tamu main handphone. Gimana caranya? Kalau dikasih dia handphone nanti dia macam-macam. Kalau nggak dikasih dia sedih kita. Akhirnya saya menemukan sendiri jalan tengah. Saya minta tim media ini, Ilham kameramen,
tolong downloadkan 40 video ngaji. Video yang karton, video tapi isinya ngaji semua. Akhirnya di-downloadkan video yang 3 menit, 5 menit, 3 menit, 5 menit, masukkan ke dalam handphone. Jadi dia tetap megang handphone tapi yang dia tonton ngaji. Itu saya nemu sendiri itu jurusnya. Jadi untuk anak-anak ini kalaupun mau dikasih handphone, jangan connect internet. Berikan dia 20, karena kalau videonya cuma 2 dia bosan itu terus. Tapi kalau 20, 40 nanti macam-macam. Walaupun Upin isinya ngaji. Walaupun karton isinya ngaji. Wadduha, Al-Fatihah, Alif Bata, insya Allah manjur. Kita sudah praktekkan. Lalu kemudian untuk boleh di rumah hanya sampai SD, preschool, TK, SD. Tamat SD anak nggak boleh di rumah. Wajib mondok. Habib Muhammad bin Anis anaknya mondok dikirim ke Yaman. Ponakan saya, anak adik saya dikirim ke Sulaimaniyah. Adiknya di Mesir, Bu. Kakaknya di Mesir. Kakaknya kemarin berangkat ke Mesir setelah 6 tahun di pondok. Saya sendiri yang ngantar ke pondok. Habis itu saya bilang mesti 6 tahun pondok, nanti kamu ke Mesir. Iya berangkat, kemarin berangkat. Sekarang sudah masuk semester 2 semester ini. Kemudian adiknya sekarang di Sulaimaniyah. Anak saya Hazik, insya Allah bulan Juli ini masuk ke pondok Nurul Azhar. 3 tahun ngapal Quran, 3 tahun baca kitab. Nanti pilihannya 2, kalau nggak ke Yaman, ke Mesir. Saya udah kasih bayangan. Saya bilang sama dia, Hazik, pilih 2, Yaman atau Mesir. Kalau Yaman, perempuannya pakai cadar, saya bilang. Kalau di Mesir, perempuannya kelihatan. Kamu pilih mana? Mesir aja lah, Bang. Berarti dia normal. Jadi anak-anak ini hanya bisa di rumah sampai SD karena kita nggak sanggup untuk ngontrol dia 24 jam. Anak SMP nggak bisa lagi kita downloadkan 60 video, udah tahu dia download sendiri. Maka dia hanya bisa diatasi dengan, maka kalau sebelum SMP tadi itu tenaganya bisa dihabis porsir dari maghrib ke isya. Kami kebetulan di Masjid Ajah Rohana dari maghrib ke isya ada sekitar 200 anak yang ngajar 15 ustazah. 200 anak free, gratis, tidak dikutip bayaran. Jadi dari maghrib ke isya ini masjid kita mesti diberdayakan. Maghrib ke isya anak-anak ngaji stor hafalan. Besok malam stor wadduha. Besok malam stor lam yakunil. Besok malam stor amma yatasaalun. Dia kalau ada storan, dia fokus ke storan. Karena kalau besok dia nggak nyetor, malu sama kawan, maka dia akan nyetor. Liburnya hanya pada malam Ahad dengan Ahad malam Senin. Senin malam Selasa masuk lagi. Nih. Tapi kalau sudah taman SD itu nggak sanggup lagi kita. Kita hanya mengurus anak ini 12 ke bawah. Setelah itu serahkanlah ke pondok pesantren. Nanti di sana 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, aliyah, mondok. Habis itu kalau model pengabdian seperti Gontor ngabdi setahun, Al-Amin perenduan ngabdi setahun. Setelah itu biarkanlah dia terbang sejauh mata memandang. Saya nggak paksa anak saya mesti seperti saya, terserah. Kalau mau dia jadi hakim, masukkan fakultas hukum. Kalau dia mau jadi dokter, fakultas kedokteran. Yang penting basic agamanya sudah kuat. Ini tentang pendidikan anak-anak kita. Pertanyaan yang kedua tentang orang tuanya. Saya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya di luar. Nanti Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya ke Sabah, Sarawak. Habis itu Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya ke Sumatera Utara. Ke Jawa Timur ini saya setahun sekali. Di rumah saya hari Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis saya menjadi suami, saya menjadi seorang ayah. Saya bawa anak saya ke masjid, saya ngulangi hafalan bacaan Quran dia. Saya bawa dia ngaji dari maghrib ke isya. Saya bawa istri saya belanja ke pasar. Saya bawa dia ke mall. Gimana Ustadz bawa ke mall? Saya pakai masker, pakai topi pet, pakai kacamata hitam. Jadi kita sesibuk apapun jadilah seorang suami. Habib Muhammad bin Anis pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci putih. Tapi kalau dia di rumah, dia pemain basket. Dia sebagai seorang suami, dia sebagai seorang ayah, dia bercanda. Jadi jangan Bapak Ibu bayangkan kami ustadz lalu kepada istri juga jadi ustadz. Ya ayyuhalladzina amanu. Enggak begitu. Jadi pulang hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, saya di Pekanbaru, saya nyetir sendiri, saya ngisi air galon, saya buang sampah, saya sebagai seorang suami.
Karena kalau saya begini terus, dihormati terus, duduk di atas kursi terus, lama-lama jadi Fir'aun saya. Maka mesti kita sebagai orang tua memandikan anak, bawa ke toilet, buka celana dia, mencebokkan dia. Jadi seorang suami, jadi ayah. Masalah waktunya, ya tentu kita tidak bisa full. Maka perlu buat quality time, waktu yang berkualitas. Kalau kebetulan bapak kerjanya, saya di rumah Pak Ustadz cuma 1 bulan. Terus 6 bulannya kemana? Kebetulan saya nangkap kepiting Alaska Pak Ustadz. Ya maka yang sebulan itu memang betul-betul di rumah. Saya kebetulan Pak Ustadz malam nggak di rumah. Kenapa? Karena saya security malam. Ya siangnya tidur. Ya habis tidur itu 2 jam ada waktu. Betul-betul menjadi seorang suami, betul-betul menjadi seorang ayah. Tanya mana pelajarannya, mana rapornya, mana bukunya, mana. Bertindaklah sebagai seorang ayah. Kita memang tidak sempurna. Saya bilang ke istri saya, aku tidak sempurna. Aku ini seperti kain yang pendek. Ditarik ke kepala terbuka kaki, ditarik ke kaki terbuka kepala. Karena yang sempurna itu hanya Anda and the broke bone. Sempurna. Nah, yang senyum berarti udah tua, karena lagunya udah lama.